Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi ya, pada wabarakatuh. siang ini kita akan menyimak pemaparan aplikasi ya, mahasiswa Syafana Aldri Nurfiandra dengan judul aplikasi jual beli dan tukar tambah mobil bekas pada CV Dia Motor Bandung. Jadi ada studi kasusnya pada CV Dia Motor ya. Oke ya, pertama Nurfiandra diminta untuk mengutarakan alasan yang melatar belakangi kenapa memilih judul ini gitu ya. Kenapa memilih topik dan Baik, Pak. tempat CV Dia Motor. Yang kedua, kita lanjut dengan demo aplikasinya ya. Fitur-fitur apa Baik, saja dikemukakan, kamu demonstrasikan dan take your time, oke? Silahkan. ya, baik, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafana Aldri Nurfiandra dengan NIM 67011174011. Kali ini saya akan melakukan presentasi dari judul proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Jual Beli dan Tukar Tambah Mobil Bekas pada CV Dia Motor Bandung. Nah, baik, mungkin untuk yang pertama-tama, mengapa saya mengambil judul di CV Dia Motor Bandung ini? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu, pada CV Dia Motor ini, khususnya untuk pengisian formulir tukar tambah ini masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan pegawai di showroom seringkali mendapatkan formulir yang rusak atau hilang data-datanya dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yang latar belakangi adalah proses pemasaran mobil ini menggunakan e-commerce. Nah, mengapa saya menyebut e-commerce itu salah satu kelemahan dari showroom ini? Karena dengan menggunakan e-commerce, pegawai showroom harus membutuhkan uang lebih agar iklan tersebut selalu muncul di paling atas atau dengan kata lain menggunakan fitur premium. Selain itu juga dengan menggunakan e-commerce ini memiliki pesaing yang cukup banyak di dalamnya. Nah, lalu yang ketiga, proses penilaian atau appraisal mobil di showroom Dia Motor ini tidak ada transparansi antara customer atau pembeli dengan pegawai showroom. Nah, sehingga itu customer tidak bisa melihat progres sudah sejauh mana mobil yang ia tukar tambahkan dinilai oleh pegawai showroom. Maka dari itu, saya mengusulkan untuk merancang dan membangun sistem aplikasi jual beli dan tukar tambah pada CV Dia Motor Bandung, seperti itu. Ini metode pengerjaannya pakai apa? Untuk metode pengerjaan dalam aplikasi ini, saya menggunakan metode incremental method, Pak, seperti itu. Apa saja itu prosesnya? Nah, sebenarnya untuk proses incremental method ini dibuat secara bermodul. Nah, setiap modulnya itu dilakukan secara waterfall, yaitu yang pertama ada analisis, lalu perancangan atau desain, lalu pengkodean atau implementasi, dan terakhir testing untuk meminimalisir adanya kesalahan pada fitur-fitur pada aplikasi ini, seperti itu, Pak. Oke ya, next. Nah, lalu dalam membangun sistem ini, saya didukung oleh teknologi yang saya gunakan. Untuk bahasa pemrograman, saya menggunakan PHP dengan menggunakan framework Code Igniter. Lalu selanjutnya, web localhost yang saya gunakan menggunakan XMPP. Dan selanjutnya untuk pengelolaan database, saya menggunakan MySQL. Dan terakhir untuk perancangan desain aplikasi, saya menggunakan aplikasi Balsamiq, seperti itu, Pak. Kalau untuk proses bisnis, Aldri menggunakan teknologi atau tools apa?
Untuk proses bisnis, saya sebenarnya menggunakan aplikasi YED, Pak. Oh, oke, ada YED lagi Iya, ya untuk iya, Pak. menggambarkan Untuk eh, merancang proses bisnis, Pak, seperti oke, itu. sistemnya seperti apa gitu ya. Ada berapa entitas yang saling berkomunikasi gitu ya. Iya, Pak, iya, Pak. Oke, oke Betul. ya. Kalau untuk apa namanya konsepnya sendiri di sini kan ada konsep yang sekuensial dan ada juga yang sudah pemrograman modular ya atau object Ya, oriented programming atau yang lain. Nah, ini kamu ya. menggunakan pendekatan OOP juga atau tidak? Iya. Sebenarnya untuk aplikasi ini menggunakan OP juga, Pak. Mm-mm. Object Oriented Programming seperti itu. Terutama pada framework di CI gitu ya. Iya, pada Hmm. framework kode igniter tersebut, Pak. Ini PHP berapa yang dipakai? Ini menggunakan PHP versi 5, Pak. Oke ya. Iya, Sip, sip. Oke, sebelum ke demo aplikasi, iya, Pak. tadi sepintas user sudah dikemukakan ya. Ada customer, ada Mm-mm. pegawai showroom, dan Betul, Pak. mungkin masyarakat society lainnya gitu ya. Iya, Misalkan Pak, yang betul. ingin membeli, melihat, atau mungkin berniat dia untuk berkolaborasi atau yang lain gitu ya. Nah, Iya, di sistem kamu siapa saja nih yang bisa akses untuk di sistem saya ini saya menggunakan 2 aktor saja, Pak, dua karena aktor? Oke. iya, Pak. Ya, nah yang pertama itu terdapat ada aktor customer atau pembeli. Mm-mm. Nah, lalu selanjutnya itu aktor pegawai showroom atau pihak showroomnya seperti itu, Pak. Hmm, Oke, masing-masing punya apa namanya accessibility sendiri-sendiri ya. Iya, betul, Pak. Mempunyai kegiatan atau proses bisnisnya masing-masing, Pak, seperti itu. Untuk aktor super admin ada nggak atau sudah include ke pegawai? Sudah include, Pak, dengan Hmm, pihak showroomnya, Pak. Karena ini tidak seperti e-commerce ya butuh pihak ketiga gitu Iya, ya. oh, Oke, iya, oke. betul, Pak. Oke, sepintas sudah apa dijelaskan ya. Sip, Ya, silakan dilanjut ke demo. baik, Pak. Nah, eh, saya akan lanjuti ke demo aplikasi. Nah, di sini merupakan halaman awal dari aplikasi Dia Motor Bandung. Mm-mm. Nah, di sini terdapat beberapa informasi kendaraan atau mobil yang dijual pada showroom ini. Nah, selain itu juga di sini terdapat fitur pencarian mobil berdasarkan mereknya maupun urutkan berdasarkan tahun, harga, jarak tempuh. Nah, ini di Hmm. sini juga ada untuk tertinggi dan terendah. Nah, misalkan kita pilih saja harga untuk harga yang tertinggi. Kita urutkan. Nah, Hmm. lalu di sini aplikasi akan menampilkan informasi mobil dengan harga tertinggi, mengurut sampai dengan harga terendah seperti itu. Ini contoh dummy ya. Ya, betul, Pak. Ini gambar-gambarnya masih gambar dummy, Pak. Oke, oke. Mm. Nah, selanjutnya di sini apabila customer ingin melakukan proses pembelian, maka customer diwajibkan untuk login. Nah, apabila customer belum memiliki akun Dia Motor, nah itu harus diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu seperti itu. Nah, berikut adalah form registrasinya. Untuk email diusahakan itu untuk email yang valid, Pak. Karena apabila suatu saat customer lupa password, nah kita bisa melakukan reset password dengan cara membuka email yang kita daftarkan di sini, Pak. Seperti itu. Mudah ya, email, telepon, Iya, username, password ya. Oke, oke. ya, Pak. Daftarnya mudah ya. Ya. Nah, apabila akun telah berhasil dibuat, kita langsung login saja. Nah, mungkin saya akan demokan terlebih dahulu apabila user
suatu saat lupa password seperti itu. Nah, di sini ada forget password. Nah, jangan khawatir, kami akan mengirimkan Anda email untuk mereset password Anda. Masukkan password, masukkan email yang tadi kita daftarkan. Tunggu. Kita tekan reset. Iya, betul Pak. Nah, ini email telah dikirim. Nah, kita bisa melakukan reset password ke email tersebut. Nah, ini merupakan inbox-nya Pak dari Diamotornya. Nah, ini klik untuk reset password di sini. Nah, kita masukkan password baru kita. Berarti email yang terdaftar pasti muncul ya. Kalau dia tidak terdaftar, nggak bisa mengaku-ngaku user tertentu. Iya, betul Pak. Nah, kita reset. Nah, apabila telah direset, maka kita login kembali. Kalau boleh tahu, kenapa ketika sudah mendaftar itu otomatis dia sudah bisa mengakses tanpa adanya atau perlu aktivasi ya? Untuk di aplikasi ini mungkin fitur tersebut kurang pas atau kurang cocok Pak, karena ini hanya fungsinya untuk melakukan penjual dan tukar tambah mobil saja Pak. Nah, maka dari itu saya hanya melakukan validasi melalui email saja Pak, agar email yang kita daftarkan di sini merupakan email yang valid, bukan email yang abal-abal atau email yang palsu seperti itu Pak. Oke. Ya. Nah, setelah kita login menggunakan aktor customer, nah ini merupakan halaman awal. Di sini juga sama, untuk dashboardnya terdapat menu pencarian, urutkan berdasarkan tahun atau dan sebagainya. Lalu di sini ada informasi dari mobil-mobilnya. Nah, misalkan mungkin pertama-tama saya akan melakukan edit profil terlebih dahulu Pak. Nah, untuk edit profil di sini kita bisa lengkapi nama kita, Nurfiandra, lalu alamatnya misalkan di Bandung. Nah, nomor rekening ini bisa kita isi juga. Apabila telah berhasil diubah. Nah, lalu di sini juga kita ada fitur ubah password Pak di sini. Nah, apabila misalkan kita ternyata password kita sudah diketahui oleh orang lain, nah maka kita bisa mengubah password kita. Masukkan password yang lama, lalu password barunya, konfirmasi. Setelah itu ubah password. Nah, telah password berhasil diubah seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan pemesanan mobil Pak, seperti itu. Misalkan kita pilih Jeep Rubicon. Nah, ini nama pemilik itu otomatis nama yang kita buat di akun ini, lalu nomor KTP-nya, dummy saja, kode pos. Lalu, nah di sini ada upload foto KTP. Nah, ini untuk upload foto KTP ini saya menggunakan KTP contoh saja yang telah saya blur sebelumnya agar privacy tetap terjaga. Oke, bagus. Iya Pak. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tahapan kedua proses pembelian mobil. Ada metode pembayaran dengan menggunakan cash atau tunai, lalu ada kredit. Nah, lalu di sini transfernya itu bisa menggunakan via bank BCA atau Bank Mandiri. Nah, mungkin untuk yang cash itu kita langsung saja melakukan transfer. Berbeda dengan halnya proses kredit. Mungkin saya akan melakukan penemuan untuk bagian metode pembayaran kredit terlebih dahulu. Nah, di sini itu harga kendaraan telah tercantum di sini. Lalu uang muka ini tidak bisa kurang dari
harga yang ditentukan karena kebijakan dari perusahaan, uang muka itu minimal 30% dari harga kendaraan, seperti itu. Nah, lalu untuk asuransi kita ini sebagai simulasi saja, karena untuk pengajuan leasing di showroom ini dibantu oleh pihak leasing dengan menggunakan sistem yang berbeda di luar sistem ini. Tapi ini untuk mengetahui ya, mau Iya, pilih iya, yang mana itu ya, combine, ya. TLO. TLO itu apa ya? Untuk jenis asuransi ini terdapat ada 3. Kalau komprehensif itu kalau tidak salah Pak, apabila mobil yang hilang atau yang rusak seperti itu akan diganti. Nah, untuk yang combine ini mengcombine dari komprehensif dan TLO seperti itu Pak. Nah, untuk TLO saya kurang tahu juga Pak untuk keterangannya, karena ini pihak leasing yang Paham ya? menjelaskan, ya Pak, yang lebih paham seperti itu Pak. Oke. Lalu di sini terdapat tenor kredit, angsuran pembayaran. Nah, di sini juga terdapat 2 pilihan, terdapat ada ADDM atau angsuran dibayar di muka, lalu ADDB angsuran dibayar di belakang. Nah, itu maksudnya tuh mohon maaf, maksudnya apabila customer ingin membayar uang di muka dan cicilan langsung, itu kita pilih ADDM untuk bulan pertama. Nah, mungkin di sini harganya akan lebih naik dibanding ADDB karena cicilan pertama dan DP itu dibayar pertama, tapi untuk tenornya itu berkurang sebulan. Nah, untuk ADDB ini kebalikannya. Nambah ya? Iya, seperti itu. Mungkin kita contoh, kita pilih ADDM yang tenornya mungkin yang 5 tahun saja. Nah, di sini ada konfirmasi pembayaran, terdapat identitas diri, lalu data kendaraan. Nah, untuk di sini kita bisa mengecek kembali apakah ada salah-salah atau yang lainnya. Apabila telah sesuai, maka kita beli. Nah, ini merupakan uang muka yang harus kita transfer ke pihak perusahaan showroom. Nah, di sini terdapat informasi rekening tujuan dengan Bank Mandiri, nomor rekening di sini atas nama Oki Nugraha. Nah, apabila kita telah melakukan pembayaran, maka di sini kita bisa upload bukti pembayaran seperti itu. Upload. Nah, selanjutnya itu kita menunggu konfirmasi dari pihak admin yang nanti saya akan demokan. Namun saya akan selesaikan terlebih dahulu di aktor customer. Nah, selain juga kita bisa lihat detail-detail kendaraan di sini, ada detail mobilnya, terus keterangannya, lalu di sini ada gambar detail-detail mobilnya, dalaman mobilnya seperti apa, interiornya ya. Iya Pak. Nah, selain itu juga fungsi dari aplikasi ini bisa membantu melakukan tukar tambah. Di sini terdapat menu tukar tambah, input tukar tambah, dan detail tukar tambah. Mungkin yang pertama kita akan melakukan tukar tambah terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat halaman tukar tambah. Nah, ini ada detail mobil Anda. Nah, misalnya kita mau melakukan tukar tambah, dan kita pilih mereknya Honda, model mungkin Brio. Nah, kita menginginkan Brio ini dijual seharga 200 juta. Nah, ini jarak tempuhnya kita tulis berupa number saja.
2.500 km. Nah, lalu di sini terdapat mobil yang kita beli. Nah, ini merupakan mobil yang tersedia pada penjualan atau iklan dari aplikasi Dia Motor. Misalkan kita ingin membeli Honda HR-V. Itu jarak tempuh satuannya kilometer ya, harga beli Iya, rupiah Pak. ya. Iya, Pak. Nanti untuk inputan di sini memang seperti ini nanti, tapi untuk informasi pengajuan akan lengkapnya nanti di admin, Pak. Enggak apa, ini kan juga harus lengkap ya, soalnya di sini harga mobil gitu ya, rupiah gitu ya, jarak tempuh. Nah, Ya, kemarin itu kilometer. sempat saya tambahkan kilometer, tapi dapat saran Bukan dari jarak salah satu. tempuh yang di labelnya tuh, bukan di formnya ya. Oh, di sininya, Pak. Di tulisan jarak tempuh, nah Di gitu. sininya, Pak. Benar. Oh, iya, Pak. Iya, baik, Pak. Oke. Oke, nanti saya bisa perbaiki. Terus Lalu selanjutnya di sini misalkan merek mobilnya Honda HR-V, submit. Nah, lalu selanjutnya di sini ada detail diri Anda. Nah, untuk ini nama pemilik mobil kita sesuaikan nama yang di BPKB. BPKB mobil Brio. Nah, misalkan kita contoh. Ini dia nggak perlu tahu ya apakah dia mobil sudah tangan kedua, ketiga ya. Yang penting tukar tambah gitu ya. Iya, Pak. Iya. Dari pihak perusahaan memang seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu nomor KTP-nya, nomor STNK, PKB. Nah, di sini juga kita diharuskan untuk upload KTP. KTP, oke. STNK, BPKB. Nah, ini untuk gambaran saja kita upload mobil lama. Nah, ini tanggal pengajuannya. Sekarang tanggal 29 bulan 6 2020. Nah, apabila telah melakukan tukar tambah, maka konfirmasi akan dilakukan oleh admin. Nah, selain itu kita bisa melihat detail tukar tambah di sini. Nah, di sini terdapat beberapa kolom. Nah, untuk status ini karena kita belum diperiksa, maka di sini statusnya masih tidak ditolak. Nah, apabila setelah diperiksa nanti statusnya akan berubah apakah tetap tidak ditolak atau statusnya ditolak. Nah, untuk status ditolak tersebut ada beberapa alasan yang mungkin nanti admin akan berikan di kolom ini. Karena ini belum dicek oleh pihak admin, maka di sini belum dicek semua. Lalu di sini terdapat galeri mobil. Nah, untuk galeri mobil ini sama saja di halaman dashboard. Untuk pencarian juga bisa cari di sini ingin merek apa. Lalu selanjutnya ada riwayat pembelian. Nah, untuk riwayat pembelian di sini kita belum dikonfirmasi karena oleh pihak admin belum diproses. Apabila telah diproses, mungkin di sini akan telah diganti, telah dikonfirmasi atau selesai seperti itu. Nah, mungkin untuk fitur dari aktor customer ini cukup seperti ini. Mungkin kita akan pindah ke sebentar, maaf. Kalau ya, riwayat pembelian coba cek lagi. Ya, Pak. Pembelian mobil dengan nomor transaksi via Bank Mandiri belum dikonfirmasi gitu ya. Iya, Pak. Betul. Ini ada tanggalnya dan jamnya juga. Nah, ini untuk belum dikonfirmasi karena oleh pihak admin itu belum dikonfirmasi seperti itu. Apabila telah dikonfirmasi, ini akan berubah. Itu kalau ini saran saya, belum dikonfirmasi, kita ubah ya, warna fontnya warna merah karena belum dikonfirmasi. Kan lebih jelas lihat, belum dia.
Oke, kalau dia sudah, entah Baik. warna hijau atau biru gitu ya. Ya, Oke, baik Pak. silakan. Nah, mungkin kita pindah ke akun admin. Untuk admin ini sudah di set. Admin atau petugas CV Ya, dia? ya Pak. Kalau boleh tahu dalam satu hari atau apa, satu minggu gitu ya, Ya berapa Pak. kali transaksi itu? Untuk di showroom dia motor ini, untuk perhitungan transaksi kita rekap setiap bulannya Pak. Tidak setiap hari atau setiap minggu, tapi untuk setiap bulannya showroom ini biasanya berhasil menjual mobilnya sekitar 50 sampai 60 unit Pak per Oh, bulannya. banyak ya. Subhanallah. Iya Pak, seperti itu. Nah, untuk dashboardnya sama awalnya seperti di customer, hanya saja di sini di bawahnya terdapat informasi pembelian mobil oleh customer. Nah, untuk tadi yang proses pemesanan mobil Jeep Rubicon ini atas nama Norviandra, kita bisa cek di sini. Nah, ternyata dia telah melakukan transaksi dengan metode pembayaran kredit, lalu bukti pembayaran. Nah, untuk bukti pembayaran ini hanya sebagai buktinya saja. Untuk lebih jelasnya mungkin pihak pembeli akan mengirimkan via WhatsApp atau via lainnya seperti itu. Nah, di sini kita beri aksi apabila telah melakukan transaksi, maka kita konfirmasi. Nah, apabila telah melakukan konfirmasi, otomatis di halaman admin ini mobil Rubicon telah hilang atau Tidak tanda kata ditampilkan lain. ya. Iya, gitu Pak. Tadi hanya satu doang ya, satu saja fiturnya, tombolnya, yakni konfirmasi gitu ya. Iya, betul Pak. Tidak ada misalkan konfirmasi dengan catatan atau mungkin penolakan atau hal yang lainnya. Karena kan menurut saya pribadi, ada kalanya ketika customer dia saat pembayaran bisa lebih, bisa jadi juga kurang gitu. Kalau kurang jelas Ya. ditolak ya. Kalau lebih itu Nah, sudah mungkin mengurangi kalau tenor ya. iya sudah masuk ke tenor. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat informasi pengajuan tukar tambah. Nah, untuk tadi yang Norviandra ini kita belum melakukan appraisal. Nah, apabila kita melakukan penolakan, kita bisa di sini. Apakah Anda yakin menolak tukar tambah dengan alasannya seperti Spare part sudah tidak ada lagi gitu ya. ya, atau mesin rusak parah itu. Nah, tapi apabila kita ternyata ini mesinnya masih bisa diperbaiki, kita bisa langsung saja appraisal di sini. Nah, itu otomatis dia akan masuk ke form tahap appraisal. Nah, untuk yang pertama di sini ada pemeriksaan bodi mobil. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa menambahkan dokumentasinya berupa foto di sini. Nah, misalnya kita contoh untuk fotonya ini, simpan. Nah, mungkin akan muncul gambar di sampingnya bahwa pemeriksaan bodi telah selesai dengan dokumentasinya sesuai dengan keadaan seperti itu. Untuk ini sebelumnya proses appraisal dilakukan secara bertahap, tidak bisa loncat seperti itu. Apabila misalkan tahap 2 belum selesai dicek atau masih sedang diproses, maka kita tidak bisa langsung ke tahap 3. Karena memang prosedur dari perusahaan seperti itu dilakukan secara berurutan. Nah, lalu yang kedua, simpan.
sampai selesai. Nah, untuk yang terakhir, terdapat input harga mobil. Nah, ini kita sesuaikan dengan hasil penilaian mobil, apakah mobil tersebut cocoknya kita tawarkan di harga misalkan 200 juta, 180 juta misalnya. Nah, apabila telah selesai, maka seluruh tahapan selesai. Nah, nanti kita bisa lihat di akun customer untuk proses appraisalnya. Nah, mungkin selanjutnya kita demokan dulu di bagian menu mobil untuk proses iklan. Nah, di sini terdapat form mobil. Untuk form mobil di sini terdapat cetak kepembelian. Nah, ini tuh maksudnya karena apabila pegawai atau pihak showroom membeli mobil dari customer seperti tadi yang Brio, nah kita itu bisa sekalian mengupload mobil yang kita akan jual gitu. Nah, di sini misalkan cetak kepembelian berarti kita isi dengan nomor plat mobil. Ini contohnya saja. Nomor mesin mobil, lalu nomor rangka mobilnya kita harus lengkapi. Mereknya misalkan Wuling. Nah, ini untuk tipenya SUV contohnya otomatis. Nah, kita misalnya jarak tempuhnya tadi 2000, tahun mobilnya 2019, warnanya putih, bahan bakarnya bensin, kondisi mobilnya bekas, mobilnya satu saja. Nah, harga mobil. Nah, untuk harga mobil ini kita inputkan harga yang kita akan iklankan. Contohnya misalnya kita beri harga 350 juta. Nah, ini tanggal beli. Tanggal beli itu yang dimaksud kapan kita membeli mobil Wuling Almas ini, karena kita langsung masuk ke database pembelian. Jadi kita juga sekalian input mobil sekaligus input data pembelian, karena itu sama prosesnya. Oke, 350 juta itu berarti harga kedua ya, harga second ya? Iya, nah ini kita contohnya misalnya kita inputkan di sini. Nah, untuk harga beli, nah ini baru harga beli ini, harga kita membeli mobil Wuling Almas ini oleh pihak luar. Misalnya kita beli ke orang lain dengan seharga 320 juta misalkan contoh, dengan deskripsi ya ini bebas lah atau apa. Nah, untuk gambar utama kita bisa pilih deskripsi tadi berdasarkan feedback atau kuesioner dia. Untuk deskripsi pembelian itu berupa, jadi kalau misalkan sesuai dengan keadaan mobilnya Pak, apabila kita beli dengan kondisi yang bagus atau ada lecet sedikit atau sebagainya, seperti itu Pak. Untuk gambar detail di sini. Nah, lalu masuk ke detail mobil. Gini, ini hapus saja karena ternyata sudah ada mobil sebelumnya. Nah, ini yang tadi kita inputkan, mobil Wuling Almas. Nah, ini juga kita bisa edit di sini, misalkan ternyata kita ingin tahun mobilnya ternyata ini tahun 2020. Nah, untuk ini kita inputkan lagi saja agar lebih aman.
Iya, Nah, tinggal di disable aja, nggak usah diedit lagi ya. Lalu untuk ini nomor polisi juga itu nomor kendaraan tidak bisa diedit gitu ya. oh ya Pak, ya mungkin takutnya ada salah penulisan pada saat Ada input typo mobil Pak. ya. Oh, bisa Iya, jadi ya. makanya kita bisa edit juga, atau tadi yang deskripsi mobil atau gambar mobil itu misalkan kita ternyata salah input gambar, nah makanya kita bisa edit Benar-benar. lagi seperti itu Pak, untuk mengurangi kesalahan saja. Nah, ini Wuling Almasnya di sini kita bisa lihat lagi detailnya. Nah, lalu mungkin selanjutnya kita di sini terdapat menu penjualan mobil. Nah, untuk penjualan ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini merupakan kita telah terjadi transaksi penjualan berapa kali dengan data-data seperti ini. Nah, untuk yang terakhir mungkin tadi yang Nurfiandra telah dikonfirmasi. Berubah ya. Lalu lalu di sini juga terdapat fitur cetak MOU. Nah, untuk di sini itu sesuai kondisi saja, apabila pihak customer ingin melakukan kesepakatan secara tertulis, secara resmi, maka kita bisa cetak di sini. Nah, untuk pencetakan MOU ini langsung berupa PDF yang bisa langsung di-print dengan keterangan ada pihak pertamanya siapa, pihak keduanya yaitu customer, dengan keterangan merek mobilnya apa, modelnya. Nah, lalu di sini di bawahnya bisa kita pasang materai, lalu tanda tangan seperti itu. Fiturnya sudah mantap ya, ada ya. Iya. Nah, untuk pembelian mobil, nah ini input pembelian mobil sama kayak mobil tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, lalu mungkin selanjutnya kita ke detail pembelian mobil. Nah, untuk detail pembelian mobil ini kita terdapat grafik pembelian. Maksudnya pembelian itu kita membeli ke luar untuk dijual lagi. Nah, misalkan pada tahun 2020 terdapat satu pembelian pada bulan Juni. Nah, ini untuk detailnya di sini yang tadi saya inputkan, mobil Wuling Almas dengan harga beli jumlah segini, lalu tanggal belinya kapan. Nah, mungkin 2019 kita cek apakah ada. Oh, tidak ada. Nah, untuk 2018 ternyata terdapat pembelian, yaitu pada bulan April jumlah pembeliannya 1, lalu bulan Desember dengan keterangan mobil di bawah ini seperti itu. Nah, lalu mungkin yang terakhir ini ada menu detail tukar tambah. Nah, ini tadi kita telah sampaikan untuk yang sama seperti tadi yang saya demokan di awal yang di sini. Seperti itu. Nah, mungkin untuk fitur dari admin atau pihak pegawai sudah saya demokan Pak, seperti itu. Oke, kalau saya lihat lagi sebaiknya ada fitur untuk pemilik ya, owner dia. Meskipun sudah ada di admin, misalkan melihat grafik pembelian, terus grafik penjualan gitu ya, minimal ada seperti itu. Oke ya. Cuma tadi yang masih belum saya pahami dari aplikasi ini adalah setelah di appraisal itu who is the next customer ya, who will purchase it, yang akan membeli atau who will buy it. Nah, untuk yang setelah di appraisal tadi yang bentar saya login dulu. Nah, mungkin maksud Bapak yang ini tadi Pak ya, yang Honda Brio ini apabila telah masuk di appraisal, nah mungkin untuk pembeli selanjutnya orang yang akan mengunjungi aplikasi ini Pak. Jadi pihak yang tukar tambah ini dia telah lepas tangan karena sebelumnya dia telah melakukan tukar tambah dan disetujui oleh pihak showroom. Nah, lalu pihak showroom akan mengiklankan kembali mobil Brio tersebut
Nah, mungkin untuk pembeli selanjutnya yaitu user atau customer yang mengunjungi aplikasi Dia Motor seperti itu, Pak. Begitu sudah di appraisal di ACC, maka Mm-mm. oleh si Vidya Motor langsung dibayarkan tunai ya, cash. Iya, Pak, langsung, Pak. Oh, kaya ya Jadi si Vidya Motor ya. ya mungkin karena sesuai dengan penjualan mobilnya yaitu bisa sekitar 50 sampai 60 unit. Jadi wajar saja apabila membeli mobil langsung dengan cash gitu. Mungkin kalau kredit atau cicil mungkin pihak showroom akan lebih pusing lagi, Pak, ke depannya. Jadi pihak showroom akan memperhitungkan apabila ingin menjual atau membeli mobil dengan harga sepadan sesuai dengan kondisinya seperti itu, Pak. Maksudnya yang sudah masuk kriteria si Vidya Motor ya. Iya, Karena betul, mereka Pak, betul. punya perhitungan sendiri kira-kira akan dijual berapa, Iya, terus akan menghabiskan biaya berapa saja untuk pengecekan ABCDE-nya betul. gitu ya. Lalu Betul. apakah ada penalti nggak itu? Misalkan untuk customer yang sudah mendaftarkan mobilnya itu untuk dijual tuh ya. Lalu dia ingin ditarik kembali padahal sudah di appraisal. Saya ingin cancel, saya ingin batalkan. Ada penalti nggak atau mungkin ada fitur penanganannya nggak? Kalau buat di aplikasi ini memang belum terdapat fitur penanganan cancel untuk penjualan atau appraisal mobil. Hanya saja kalau di lapangan aslinya itu memang ada penanganan tersendiri, Pak. Kalau misalkan pihak customer yang ingin menarik kembali mobil yang telah di appraisal itu uang kembalinya hanya setengah harga, Pak, karena iya, Pak, karena mungkin ya ada ketentuan dan aturan mereka sendiri ya. ya, Benar. karena di awal kesepakatan sebelum terjadinya transaksi itu pihak customer telah melakukan istilahnya perjanjian, Pak, bahwa apabila mobil yang telah ditukar tambah di sini tidak bisa ditarik kembali dengan pengecualian apabila ingin ditarik kembali maka uang yang kembali hanya 50% dari harga mobil tersebut. Seperti itu, Pak. Wow. Kalau begitu untuk yang versi di share ya atau mungkin untuk aplikasi ke customer bisa kita berikan beberapa informasi tambahan ya. Misalkan satu dashboard atau mungkin satu halaman baru yakni tentang ketentuan gitu ya atau mungkin kriteria gitu ya. Baik, Pak. Biar yang di onsite atau yang secara online itu ada kemiripan ya, bukan mirip ya, harus sama sih sebenarnya biar tidak multitafsir dan seakan-akan customer nanti lah saya merasa terkecoh padahal emang seperti itu gitu ya kan ya. Iya, Pak. Atau mungkin yang kedua, pada saat mendaftarkan mobilnya untuk dilakukan appraisal dia harus dinyatakan memang bersedia. Sudah ada fiturnya misalkan ya sudah dibuatkan MOU-nya oke. Nah itu selain ada hanya apa mencetak juga disimpan ke sistem khawatir tidak tercecer ya. Mana yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu ya. Kalau tadi kan belum ada pengupdatean berkasnya toh. Iya, Pak. Misalkan berkas mana yang sudah apa dilakukan legalitas atau validasi gitu ya. Nah itu sih ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. Mungkin untuk kedepannya aplikasi ini bisa diperbaiki lagi agar bisa digunakan lebih optimal seperti Iya, itu. emang saran saya dan mudah-mudahan bisa apa diimplementasikan ya. Jadi sudah bisa mengudara sehingga membantu si Vidya Motor dan juga menjembatani para Customer, Pak. customer dia. Ya. Jadi customer ibaratnya apa? Saya ingin yang yakin nih, nggak asal-asal. Misalkan datang ke suatu showroom, berapa nih mobil saya dijual? Oh, 50 juta, padahal mobilnya dia baru beli sekitar mungkin 10 kalinya gitu ya.
Ya, Alasannya ada aja betul, Pak. segala macam gitu ya. Tapi kalau ketika ada seperti ini dilakukan pengecekan segala macam, terus ada hasil kalkulasinya bahwa seperti ini mobil Anda, kita appraisalnya seperti ini. Ini listnya nih. Semua komponen kita lakukan oleh siapa? Kemarin oleh penguji kan juga diminta ya. Setiap tahapan kalau bisa beri pengukuhan bahwa itu valid. Ya, ya toh. Ya, Pak. Oke, terus database-nya coba lihat. Database langsung ke, atau ini aja udah cukup apa, appraisal, beli mobil, kredit mobil, banyak juga ya entitasnya ya. Iya, Pak, cukup banyak, Pak, Cukup banyak. entitasnya. Kalau apa tadi yang dikembali ke aplikasi, ini secara black box semua sudah dites pengujiannya? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Untuk Misal, secara black box sudah diuji juga, Pak. misalkan untuk pengecekan email gitu ya, misalkan emailnya adalah aldri@yahoo@gmail.com atau aldri@gmail.com.com, misal kayak gitu, atau mungkin lainnya Itu gitu juga ya. misalkan kita contoh, ya, nah misalkan tidak ada @gmail-nya, nah ini Oke. sudah ada butuhnya Pak, validasinya seperti itu. Admin. Dan juga kalau salah juga username atau password-nya salah juga. Tidak terdaftar ya, tidak. Oke. Ya, betul, Pak. Terus contohnya misalkan mungkin tadi di form-form mobil yang tadi, Pak, yang ini, nah ini juga harus terisi full semua. Apabila tidak terisi maka nah contohnya tidak bisa, pokoknya harus dilengkapi lah seperti itu, Pak. Coba harga beli deh, harga beli tadi. Oke, harga beli misalkan diisi dengan 9 terus ya. Banyak sekian digit lebih dari seharusnya. 9 terus. Oke. Oh, langsung ya. Nanti kadang error, iya, Pak. Bukan error tuh dia, Nggak bisa. eksponen ya. Bukan error ya. Oh iya, maaf. Maksudnya Ya. 10 pangkat berapa digit gitu ya. Ya, Iya, epsilon Pak. apa error, Betul. apa eksponen gitu ya, tuh ya, bukan error ya. Iya, Pak. Oke ya, Oh paham. iya, baik, Pak. Cuma tetap kita beri batasan, misalkan apakah ada harga mobil 1 triliun, mungkin ada gitu ya. Cuma yang kita pasarkan di Mungkin sini ada, Pak. atau mungkin sistem kira-kira tidak lebih dari 10 digit atau mungkin berapa? 12. 12 digit gitu ya, atau 12. Iya, 12 digit. pernah ada Alphard mungkin Baik. terjual di sana? Sebelumnya emang di sini pernah menjual beberapa mobil sport, Pak. Contohnya seperti mobil Mercy yang harganya miliaran juga sempat pernah, lalu mobil Mini Cooper, lalu banyak juga, Pak, mobil-mobil sport. Jadi ini mungkin yang dijual di sini memang tidak ada batasan untuk harganya, cuman itu sesuaikan dengan harga pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pihak Dia Motor agar tidak terlalu kemahalan atau apa, mungkin makanya kita ambil harga yang menengah ke atas saja seperti itu, Pak. Oke. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bisa menjual yang di harga miliaran, mungkin Iya, bisa kalau saja. ada banyak temannya dia kan ya pasti butuh ya. Iya. Pasti sangat terbantu gitu. Oke, dari sekian pengerjaan ya, mana sih yang paling banyak menyita perhatian, paling banyak butuh konsentrasi? Apakah
dokumentasi atau pembuatan program atau penyusunan atau penentuan basis datanya atau pemodelan sistem atau perumusan masalah atau yang lain? Sebenarnya untuk membutuhkan konsentrasi atau perhatian lebih mencakup semuanya Pak sebenarnya. Cuman karena saya ingin yang aplikasi yang saya buat minimal bisa membantu setidaknya dari proses bisnisnya Pak, meskipun masih banyak yang kurang atau dan sebagainya, minimal ada bantunya lah untuk studi kasus. Tapi untuk yang paling sangat menyita waktu, menyita konsentrasi, mungkin di bagian implementasinya, pengkodean, lalu analisisnya Pak. Karena untuk analisis di perusahaan ini sampai-sampai saya magang juga di sini Pak, di tempat studi kasusnya juga untuk melihat bagaimana sih proses dari awal dia showroom ini membeli mobil pihak luar, lalu melakukan tukar tambah, lalu proses pengiklanan sampai proses terjadinya transaksi. Saya ikuti semua dari awal hingga akhir seperti itu Pak paling. Oke, terkait ke aplikasi lagi ya, berarti bisa aja ada, anggaplah pihak makelar yang mendaftarkan mobil seseorang ke aplikasi ini ya. Iya Pak. Itu formal aja ya, legal maksudnya ya. Iya. Semuanya Pak. Karena toh mau dia ngapain juga tetap akan transparansi muncul ya, harga sekian, Iya. nggak Iya, akan betul Pak. ada apa Tapi mm-mm. ya, tapi sebenarnya untuk makelar itu maksudnya calo Pak. Calo ya, lo bener. Iya. Nah, untuk calo sebenarnya di perusahaan ini tidak ada calo Pak, hanya saja mungkin dari ada bagiannya sendiri Pak, bagian marketing atau sales. Nah, biasanya itu dia menawarkan melalui yang tadi sebelum menggunakan aplikasi ini, biasanya mereka menawarkan melalui e-commerce sehingga tidak ada proses palsu atau kecurangan sebagainya Pak. Oh iya, kalau dari pihak di CV dianya kan enggak, cuma dari Ya. pihak luarnya karena dia mengetahui ada aplikasi seperti ini, dia bisa dong mendaftarkan beberapa mobil yang mungkin dia dimintai tolong gitu. Bisa Pak, Ya, bisa. Jadi cuman mungkin atas nama pemiliknya tetap saja harus sesuai dengan benar, BPKB benar. mobilnya Pak. Karena itu Iya. ada satu untuk yang ke user ya, ke masyarakat. Inilah ketentuannya, inilah kotak kami gitu ya. Ini Iya Pak. hotline kami dan lain sebagainya Ya. gitu ya. Oke. Ya. Ya, baik Pak. Oke, terus ini dong sharing juga, apa sih yang bisa membuat kamu termotivasi tetap yakin nih pasti bisa nih, apa gitu sampai sekarang? Yang pertama mungkin motivasinya mungkin dari orang tua Pak, karena saya juga ingin istilahnya membuat bangga lah gitu sebagai anak gitu, bahwa saya juga bisa membuat hasil mungkin pada bidang ini. Lalu motivasi selanjutnya mungkin dari kerabat, saudara. Selain itu juga saya mungkin motivasinya ingin istilahnya belajar ke hal yang baru Pak, karena Ya, halo? dasarnya ya halo ya Pak. Gimana motivasi yang terakhir gimana? Nah, untuk motivasi yang terakhir mungkin karena pada dasarnya saya ingin belajar hal yang baru Pak, karena sebelumnya saya berhubungan dengan IT tapi tidak proses pemrograman. Jadi saya ingin motivasi untuk belajar hal-hal yang sebelumnya saya belum ketahui, karena tidak ada salahnya saya belajar hal yang baru seperti itu Pak. Jadi tidak ada salahnya belajar yang baru ya. Kalau untuk Iya, Pak. adik-adik tingkat ya, atau mungkin teman-teman bisa sharing nggak?
ayo semangat, atau mungkin apa ya, kata-kata mutiara ya yang buat semangat dari kamu untuk apa? Ya, buat adik tingkat yang masih berjuang di semester yang sekarang sedang dijalani, pokoknya dari saya tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah saya merasa salah jurusan masuk sini atau merasa istilahnya pesimis lah dengan Oke. keadaan. Jangan dulu berpikir seperti itu karena kan kita tidak ada yang tahu ke depan seperti apa, mungkin rezekinya di bagian ini atau mungkin memang passionnya ternyata passion yang terpendam, mungkin bagian dia jago ngoding atau sebagainya. Karena menurut saya tidak ada ilmu yang sia-sia seperti itu, Pak. Semua ilmu pasti bisa bermanfaat seperti itu. Bagus ya, sangat Iya, Pak. sangat punya semangat gitu ya. Iya, Pak. Setelah Punya ini semangat. apa nih rencananya, apa, Aldri ya? Mungkin untuk ke depan saya akan melanjutkan ekstensi, Pak, ke S1, Pak. Studi ya, Di sarjana. ya ke S1 Sistem Informasi, mungkin di Telkom lagi juga, Pak, seperti itu. Oke, oke. Karena tetap ya harus apa namanya, wawasan ya, saling sharing, terus Iya, inovasi itu kan bisa saja tidak harus di semacam perguruan tinggi, tapi perguruan iya, tinggi itulah yang misalnya apa, tempat untuk saling berdiskusi ya, betul, betul. saling berargumen, sehingga apa yang kita sampaikan punya landasan, punya justifikasi ya, nggak perlu misalkan Iya, apa namanya, kita sudah bereksperimen segala macam, melakukan studi pengamatan, literatur review ya, atau mungkin wawancara. Nah, tiba-tiba ada yang masih belum percaya, nggak apa-apa. Oke, iya, itu nggak masalah, karena yang kita lakukan tadi berdasarkan landasan ya yang ilmiah. iya, Oke. iya, betul, Pak. Nah, ketika diperdebatkan, berargumen, berarti emang jelas, itu emang hidup berarti pendidikan. Iya, Oke. betul. Justru kalau nggak misalkan di ada argumen, bukan berarti hal baik itu dikomentari, bukan ya. Artinya Iya, dikomentari di iya, sini ingin dilihat dari segi apa sih ini mungkin, betul, Pak. ya, karena setiap yang disampaikan orang tersebut pasti memiliki tergantung kita ya, pasti memiliki Iya, tujuan. pandangan Heeh. tersendiri ya. Oh iya nih, bagus nih Iya, idenya nih, padahal mungkin menurut dia nggak sengaja ya ke mm, arah, tapi menurut kita oh mm, bagus nih, dia bisa melihat apa, eh, perspektif dari sudut lain. iya, Jadi kita malah iya, alhamdulillah nambah, oh harus dari sini iya, dia betul. sekarang ya. Ternyata Iya, begitu argumen tersebut terjadi, teman dari fakultas bisnis datang, teman dari fakultas mana lagi datang lagi. Jadi banyak disiplin IT gabung-gabung-gabung. Oke, bisa jadi perusahaan baru gitu ya. iya, Eh, betul, Pak. Software House Aldri gitu nanti ya. Waduh, amin, amin, amin. Oke Aldri, ini terima kasih ya sudah Iya, Pak, memaparkan Bapak materi sama-sama. karya ilmiah ya dan aplikasinya, Ya, serta beberapa tips ya dan kata-kata motivasi. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang, ataupun adik kelas yang sedang berjuang, atau untuk siapa saja yang ya, berkehendak juga ingin ya berkontribusi, terutama bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri, untuk kreatif. Nah, ini bisa tergugah ya, bisa ya, tersentuh dengan melihat video ini ya. Oke. ya, semoga. Ya, Oke, tetap semangat ya. Sekian dari baik, Bapak. kami. Semoga sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.